Namaku Nadira. Usia 33 tahun. Dari luar aku mungkin tampak seperti wanita biasa, berpenampilan sederhana, tak suka kemewahan, dan lebih sering bekerja di balik layar. Tapi satu hal yang tak banyak orang tahu, akulah pemilik perusahaan besar di bidang distribusi dan logistik yang kini berkembang pesat di seluruh Indonesia. Aku membangun semuanya dari nol, dengan keringat dan air mata, saat orang tuaku meninggal dalam kecelakaan dan aku harus menjaga adik perempuanku yang masih belia, Nadia. Saat teman-temanku sibuk nongkrong dan menikmati masa muda, aku banting tulang, membesarkan Nadia seorang diri. Aku pikir, keluarga akan selalu jadi alasan untuk terus kuat. Tapi ternyata, luka paling dalam justru datang dari orang yang paling kita jaga. Pernikahanku dengan Reno baru berjalan 3 tahun. Kami bertemu saat Reno bekerja sebagai manajer pemasaran di salah satu perusahaan mitra. Dia sopan, rajin, dan tampak tulus. Aku jatuh cinta bukan karena hartanya, tapi karena sikap rendah hatinya. Saat ia melamarku, aku menerima tanpa ragu. Kupikir, aku akan hidup bahagia bersama lelaki sederhana yang mencintaiku tanpa syarat. Kupilih untuk menyembunyikan identitasku sebagai pemilik perusahaan. Kupikir, cinta yang tulus tidak membutuhkan kekuasaan atau status. Di kantor, aku tampil sebagai staf divisi riset dan pengembangan. Nama pemilik di seluruh dokumen hukum memang bukan menggunakan namaku langsung, tapi nama perusahaan payung milikku yang tak dikenal banyak orang. Reno tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku merasa tenang dengan itu. Pagi itu, suasana rumah begitu tenang. Seperti biasa, aku membuatkan sarapan untuk Reno. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula, menu kesukaannya. Ia turun dari kamar dengan raut muka yang datar, seperti biasa. Tak pernah ada pelukan atau cium kening seperti di awal pernikahan. Tapi aku tetap melayani dengan hati. Kupikir, mungkin dia sedang lelah. Nadia datang nanti sore, katanya mau nginap 2-3 hari di sini, ucapku sambil menuangkan kopi. Reno mengangguk, tanpa menatapku. Dia bilang ke aku tadi malam. Aku mengerutkan kening. Kok bisa kamu tahu duluan? Bukannya aku yang kakaknya? Reno tersenyum sekilas, lalu menyeruput kopi. Ya kan cuma ngobrol. Biasa aja, jangan lebay. Aku menelan rasa aneh yang muncul. Tapi sekali lagi, aku menepisnya. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Nadia, adik yang kubesarkan sejak kecil, kini tumbuh jadi gadis cantik dan cerdas. Tapi ia punya satu sifat yang selalu membuatku khawatir, ia sangat mudah iri. Dulu saat aku lulus kuliah dengan beasiswa dan mulai merintis usaha, dia sering menggerutu, merasa aku lebih disayang orang tua, merasa aku terlalu sempurna dibanding dirinya. Tapi kupikir, itu hanya fase remaja yang akan berlalu. Selama ini, aku mencoba menjadi kakak yang sabar. Kupenuhi semua kebutuhannya, membiayai kuliahnya, bahkan membelikan apartemen kecil saat ia mulai bekerja. Tapi entah kenapa, semakin kuberikan, semakin ia menjauh. Namun aku tetap menyayanginya, karena bagaimanapun dia adalah adikku satu-satunya. Hari itu, aku berangkat kerja lebih awal. Di kantor, suasana sedang penuh semangat karena ada rapat besar untuk membahas promosi jabatan. Aku telah lama mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan Dewan bahwa Reno layak diberi kepercayaan lebih. Meskipun ia belum tahu siapa aku tetap ingin melihatnya sukses. Dan akhirnya, siang itu Reno diangkat sebagai direktur utama. Seluruh karyawan bersorak. Reno pun tampak sangat bangga. Ia naik ke podium, memberi pidato singkat tentang kerja keras dan integritas. Aku tersenyum dari kejauhan. Tak banyak yang tahu bahwa wanita yang diam-diam mendukungnya selama ini adalah istrinya sendiri yang berdiri di sudut ruangan. Sore harinya, sebelum pulang, aku menyempatkan diri mengecek laporan keuangan dan operasional. Seperti biasa, aku bekerja lembur. Tapi entah mengapa, hatiku tidak tenang. Perasaanku seperti dicubit. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Kupikir hanya karena lelah. Namun sesuatu di dalam diriku memaksa untuk pulang lebih cepat. Jam 20.30, aku tiba di rumah. Lampu ruang tengah menyala. Suasana tenang, tapi ada suara tawa pelan dari lantai atas, dari kamar kami.
Awalnya aku pikir Nadia dan Reno sedang bercanda menonton film. Tapi semakin aku mendekat, suara tawa itu terdengar aneh. Tidak seperti biasanya. Aku menaiki tangga pelan, langkah demi langkah. Hatiku berdebar. Genggaman tanganku pada tas kerja semakin erat. Aku berhenti di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Dan disitulah aku melihatnya. Reno, suamiku, duduk di ranjang dengan hanya memakai kaos dalam. Nadia duduk di sebelahnya, dengan piyama tipis yang biasa kupakai. Mereka tertawa bersama. Di antara tawa itu, Nadia menirukan gaya bicaraku. Reno tertawa lebih keras dan berkata, "Ya ampun, itu banget gaya si Nadira. Sok banget dia tuh. Gaya hidupnya kayak rakyat kecil, padahal udah jadi istri direktur. Nggak pantes banget." Tenggorokanku tercekat. Jantungku seperti diremas. Aku melangkah masuk, membuat pintu terbuka lebar dengan suara mengagetkan. Mereka berdua menoleh dan terdiam. Tapi hanya sebentar. Kemudian Nadia menertawaiku. "Lihat, dia pulang juga. Si istri bodoh. Kamu nggak sadar ya, Kat, suami kamu udah bosan sama kamu sejak lama." Reno berdiri, wajahnya berubah tegas. "Nadira, kita akhiri saja. Aku udah nggak cinta kamu. Aku mau hidup sama Nadia. Dannya, ini surat talak. Aku udah siapkan." Dia melempar amplop ke arahku. Surat itu jatuh di kakinya sendiri karena aku tidak bergerak sedikit pun. Aku tidak menangis. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap mereka satu persatu. Wanita yang kubesarkan. Pria yang kubira mencintaiku. Dan semua luka itu menumpuk jadi satu, menancap diam-diam ke hatiku. Lalu aku berbalik, melangkah pergi. Di dalam mobil, aku duduk membeku. Air mata tak mengalir, hanya sesak yang meremas dada. Aku memandangi amplop itu lama sekali. Suamiku, direktur utama perusahaanku. Adikku, wanita yang paling kujaga. Dan malam itu, aku hanya berkata dalam hati, "Baiklah, kalau ini caranya kalian menghancurkanku, maka kalian akan melihat bagaimana aku bangkit." Namaku Nadira. Usia 33 tahun. Dari luar aku mungkin tampak seperti wanita biasa, berpenampilan sederhana, tak suka kemewahan, dan lebih sering bekerja di balik layar. Tapi satu hal yang tak banyak orang tahu, akulah pemilik perusahaan besar di bidang distribusi dan logistik yang kini berkembang pesat di seluruh Indonesia. Aku membangun semuanya dari nol, dengan keringat dan air mata, saat orang tuaku meninggal dalam kecelakaan dan aku harus menjaga adik perempuanku yang masih belia, Nadia. Saat teman-temanku sibuk nongkrong dan menikmati masa muda, aku banting tulang, membesarkan Nadia seorang diri. Aku pikir, keluarga akan selalu jadi alasan untuk terus kuat. Tapi ternyata, luka paling dalam justru datang dari orang yang paling kita jaga. Pernikahanku dengan Reno baru berjalan 3 tahun. Kami bertemu saat Reno bekerja sebagai manajer pemasaran di salah satu perusahaan mitra. Dia sopan, rajin, dan tampak tulus. Aku jatuh cinta bukan karena hartanya, tapi karena sikap rendah hatinya. Saat ia melamarku, aku menerima tanpa ragu. Kupikir, aku akan hidup bahagia bersama lelaki sederhana yang mencintaiku tanpa syarat. Kupilih untuk menyembunyikan identitasku sebagai pemilik perusahaan. Kupikir, cinta yang tulus tidak membutuhkan kekuasaan atau status. Di kantor, aku tampil sebagai staf divisi riset dan pengembangan. Nama pemilik di seluruh dokumen hukum memang bukan menggunakan namaku langsung, tapi nama perusahaan payung milikku yang tak dikenal banyak orang. Reno tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku merasa tenang dengan itu. Pagi itu, suasana rumah begitu tenang. Seperti biasa, aku membuatkan sarapan untuk Reno. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula, menu kesukaannya. Ia turun dari kamar dengan raut muka yang datar, seperti biasa. Tak pernah ada pelukan atau cium kening seperti di awal pernikahan. Tapi aku tetap melayani dengan hati. Kupikir, mungkin dia sedang lelah. Nadia datang nanti sore, katanya mau nginap 2-3 hari di sini, ucapku sambil menuangkan kopi. Reno mengangguk, tanpa menatapku. Dia bilang ke aku tadi malam. Aku mengerutkan kening. Kok bisa kamu tahu duluan? Bukannya aku yang kakaknya? Reno tersenyum sekilas,
lalu menyeruput kopi. Ya kan cuma ngobrol. Biasa aja, jangan lebay. Aku menelan rasa aneh yang muncul. Tapi sekali lagi, aku menepisnya. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Nadia, adik yang kubesarkan sejak kecil, kini tumbuh jadi gadis cantik dan cerdas. Tapi ia punya satu sifat yang selalu membuatku khawatir, ia sangat mudah iri. Dulu saat aku lulus kuliah dengan beasiswa dan mulai merintis usaha, dia sering menggerutu, merasa aku lebih disayang orang tua, merasa aku terlalu sempurna dibanding dirinya. Tapi kupikir, itu hanya fase remaja yang akan berlalu. Selama ini, aku mencoba menjadi kakak yang sabar. Kupenuhi semua kebutuhannya, membiayai kuliahnya, bahkan membelikan apartemen kecil saat ia mulai bekerja. Tapi entah kenapa, semakin kuberikan, semakin ia menjauh. Namun aku tetap menyayanginya, karena bagaimanapun dia adalah adikku satu-satunya. Hari itu, aku berangkat kerja lebih awal. Di kantor, suasana sedang penuh semangat karena ada rapat besar untuk membahas promosi jabatan. Aku telah lama mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan Dewan bahwa Reno layak diberi kepercayaan lebih. Meskipun ia belum tahu siapa aku tetap ingin melihatnya sukses. Dan akhirnya, siang itu Reno diangkat sebagai direktur utama. Seluruh karyawan bersorak. Reno pun tampak sangat bangga. Ia naik ke podium, memberi pidato singkat tentang kerja keras dan integritas. Aku tersenyum dari kejauhan. Tak banyak yang tahu bahwa wanita yang diam-diam mendukungnya selama ini adalah istrinya sendiri yang berdiri di sudut ruangan. Sore harinya, sebelum pulang, aku menyempatkan diri mengecek laporan keuangan dan operasional. Seperti biasa, aku bekerja lembur. Tapi entah mengapa, hatiku tidak tenang. Perasaanku seperti dicubit. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Kupikir hanya karena lelah. Namun sesuatu di dalam diriku memaksa untuk pulang lebih cepat. Jam 20.30, aku tiba di rumah. Lampu ruang tengah menyala. Suasana tenang, tapi ada suara tawa pelan dari lantai atas, dari kamar kami. Awalnya aku pikir Nadia dan Reno sedang bercanda menonton film. Tapi semakin aku mendekat, suara tawa itu terdengar aneh. Tidak seperti biasanya. Aku menaiki tangga pelan, langkah demi langkah. Hatiku berdebar. Genggaman tanganku pada tas kerja semakin erat. Aku berhenti di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Dan disitulah aku melihatnya. Reno, suamiku, duduk di ranjang dengan hanya memakai kaos dalam. Nadia duduk di sebelahnya, dengan piyama tipis yang biasa kupakai. Mereka tertawa bersama. Di antara tawa itu, Nadia menirukan gaya bicaraku. Reno tertawa lebih keras dan berkata, "Ya ampun, itu banget gaya si Nadira. Sok banget dia tuh. Gaya hidupnya kayak rakyat kecil, padahal udah jadi istri direktur. Nggak pantes banget." Tenggorokanku tercekat. Jantungku seperti diremas. Aku melangkah masuk, membuat pintu terbuka lebar dengan suara mengagetkan. Mereka berdua menoleh, dan terdiam. Tapi hanya sebentar. Kemudian Nadia menertawaiku. "Lihat, dia pulang juga. Si istri bodoh. Kamu nggak sadar ya, Kak, suami kamu udah bosan sama kamu sejak lama." Reno berdiri, wajahnya berubah tegas. "Nadira, kita akhiri saja. Aku udah nggak cinta kamu. Aku mau hidup sama Nadia. Dan ya, ini surat talak. Aku udah siapkan." Dia melempar amplop ke arahku. Surat itu jatuh di kakinya sendiri karena aku tidak bergerak sedikit pun. Aku tidak menangis. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap mereka satu persatu. Wanita yang kubesarkan. Pria yang kubira mencintaiku. Dan semua luka itu menumpuk jadi satu, menancap diam-diam ke hatiku. Lalu aku berbalik, melangkah pergi. Di dalam mobil, aku duduk membeku. Air mata tak mengalir, hanya sesak yang meremas dada. Aku memandangi amplop itu lama sekali. Suamiku, direktur utama perusahaanku. Adikku, wanita yang paling kujaga. Dan malam itu, aku hanya berkata dalam hati, "Baiklah, kalau ini caranya kalian menghancurkanku, maka kalian akan melihat bagaimana aku bangkit." Bersambung ke bagian 2. Ingin saya lanjutkan ke bagian 2 dengan 1500 kata?
Cerita akan mulai memasuki fase emosional sekaligus persiapan pembalasan dari tokoh utama. 4. Oh, Yusaid, tolong lanjutkan ke bagian 2 dengan 1.500 kata. ChatGPT Said. Berikut adalah lanjutan cerita. Bagian 2, luka yang kubungkus dengan diam. Malam itu, aku tidak langsung kembali ke kantor atau pergi ke rumah teman seperti biasa saat sedang kacau. Aku menyetir tanpa arah, hanya membiarkan tanganku memutar kemudi dan mataku menerobos lampu-lampu jalan yang buram karena kaca mobil dipenuhi embun. Air mataku tak kunjung turun. Rasanya terlalu sakit untuk hanya sekadar menangis. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Tak hanya dari suami yang kupilih dengan tulus, tapi dari adik kandungku sendiri, seseorang yang kubesarkan seperti anakku sendiri. Kupikir luka dari orang tua sudah cukup untuk membuat hatiku kuat. Tapi ternyata, dihancurkan oleh orang yang paling kucintai jauh lebih kejam. Pukul 23, aku berhenti di depan rumah mungil yang dulu kubeli untuk Nadia, adikku. Rumah yang kutitipkan untuk ia tempati saat bekerja di luar kota. Kunci masih ada padaku. Rumah itu sepi. Gelap. Entah kenapa aku ke sana. Mungkin aku hanya butuh tempat bernapas yang tak berbau pengkhianatan. Aku duduk di lantai ruang tamu yang dingin, memeluk lututku sendiri. Disinilah dulu aku sering datang untuk mengecek keadaannya. Ku bersihkan rumah ini diam-diam saat dia sedang keluar kota. Ku pastikan kulkasnya terisi. Aku bahkan pernah diam-diam membayar listrik dan air saat dia mengeluh gajinya belum cukup. Kebaikan ternyata tidak membuat orang menjadi setia. Dan malam itu, aku akhirnya menangis. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, aku berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata lirih. Besok pagi, aku akan kembali ke kantor. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai pemilik yang akan mencabut jabatan suaminya sendiri. Pagi itu aku datang ke kantor lebih awal. Tidak dengan pakaian lusuh seperti biasanya. Hari ini aku mengenakan setelan formal hitam dengan blazer yang rapi dan sepatu hak tinggi. Rambut panjangku yang biasanya digulung asal kini ditata rapi ke belakang. Wajahku sengaja ku make-up tipis namun tegas. Hari ini, aku tampil sebagai siapa diriku sebenarnya, CEO utama dan pemilik tunggal perusahaan ini. Para staf menyapaku ragu-ragu saat aku memasuki gedung. Banyak yang belum pernah melihatku seperti ini. Mereka mungkin mengenalku sebagai analis riset yang jarang bicara, lebih suka bersembunyi di balik layar, dan jarang ikut kegiatan kantor. Tapi hari ini, sorot mataku berbeda. Aku langsung menuju ruang rapat direksi. Semua eksekutif sudah hadir, termasuk Reno, yang tampak sangat percaya diri duduk di ujung meja dengan jas mahalnya. Ia bahkan tidak menyadari bahwa aku berdiri di belakangnya. Selamat pagi, kataku dengan suara tegas. Semua kepala menoleh. Dan Reno pun akhirnya sadar. Matanya membelalak saat melihat penampilanku. Ia berdiri refleks, lalu tersenyum kecil. Nadira? Kenapa kamu di sini? Ini rapat direksi. Aku tidak menjawab. Kuhampiri kursi pemilik yang selama ini dikosongkan dalam setiap rapat dan duduk dengan tenang. Seketika ruangan menjadi hening. Salah satu direktur keuangan, Pak Anwar, berdiri dengan canggung dan berkata, "Maaf, mungkin banyak yang belum tahu. Ibu Nadira adalah pemilik utama perusahaan ini sejak awal berdiri. Nama beliau tercantum dalam dokumen perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dan pendiri utama." Suara napas tertahan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Reno menatapku dengan wajah kaget bercampur kebingungan. "Nadira, kenapa kamu gak pernah bilang? Apa ini semacam lelucon?" Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak suka memamerkan apa yang bukan untuk dipamerkan. Tapi hari ini aku di sini karena sebuah keputusan penting. Kulirik para direksi yang semuanya menunggu. Mulai hari ini, lanjutku, Reno dicopot dari jabatannya sebagai direktur utama. Surat keputusan sudah disiapkan dan akan segera didistribusikan ke seluruh divisi. Reno melangkah maju. "Apa? Nadira, kamu serius? Hanya karena kita ada masalah pribadi, kamu mau menjatuhkan aku seperti ini? Ini tidak profesional." Aku bangkit dari kursi, menatapnya lurus-lurus. "Kamu mau bicara soal profesionalitas, Reno? Kamu menjalin hubungan terlarang dengan adik kandungku di rumah kami sendiri.
menertawakan istrimu yang bekerja dari pagi sampai malam. Dan sekarang kamu mau bicara soal etika kerja. Ruangan makin hening. Beberapa direktur sudah menunduk, tidak sanggup menatap kami. Perusahaan ini dibangun dari keringatku sendiri, Reno. Dari masa-masa saat aku tak bisa tidur karena menghitung risiko gagal, saat aku harus menyamar sebagai pegawai biasa demi melihat langsung dinamika kantor. Dan kamu bahkan tak tahu istrimu siapa selama ini. Reno berusaha berkata-kata, tapi tak satu pun yang keluar dari mulutnya. Ia terlihat bodoh dan kecil di ruangan yang tadinya dia kira miliknya. Aku meletakkan mat di atas meja. Aku tidak akan membawa masalah pribadi ke hukum. Tapi jabatanmu kuakhiri. Segera kosongkan ruang direksi hari ini juga. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah keluar dari ruangan. Di lorong, beberapa staf menatapku dengan campuran rasa kagum dan bingung. Tapi aku tak peduli. Hari ini, aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya, bukan istri yang direndahkan, bukan kakak yang dikhianati. Sesampainya di ruangan pribadi yang selama ini kusembunyikan di lantai atas, aku duduk di kursi kulit coklat gelap dan menatap keluar jendela. Kota Jakarta masih sibuk seperti biasa, tidak peduli siapa yang sedang patah hati atau bangkit dari luka. Beberapa menit kemudian, Nadia meneleponku. Aku mengangkatnya. Ya? Kak, suaranya lembut, penuh nada manja seperti biasanya. Kak Reno udah cerita. Kamu serius banget nyopot dia? Jangan bawa masalah pribadi ke kantor dong, Kak. Itu nggak elegan. Aku tertawa kecil, sinis. Elegan? Kamu bicara soal elegan setelah tidur dengan suami kakakmu sendiri. Dia terdiam beberapa saat. Aku cuma sayang sama dia, Kak. Kamu kan tahu dari dulu aku selalu kalah dari kamu. Sekali ini aja aku merasa bisa lebih dari kamu. Aku cuma pengen merasakan menang, Kak. Kalimatnya membuatku makin sadar, semua yang kulakukan selama ini tidak pernah cukup. Tak peduli seberapa baik aku menjaga dan menyayangi Nadia, ia tetap menyimpan iri dan kebencian dalam hati. Nadia, kamu menang. Tapi bukan karena kamu hebat. Kamu menang karena aku terlalu sayang untuk membiarkan kamu jatuh. Tapi kali ini, kamu harus tahu, setiap pengkhianatan ada harganya. Kututup telepon tanpa menunggu jawabannya. Hari itu, Reno benar-benar meninggalkan kantor. Ia mencoba menghubungiku berkali-kali, bahkan mengirim pesan panjang yang katanya menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagiku, cinta yang dibangun di atas dusta dan pengkhianatan tak bisa diselamatkan. Aku mengalihkan semua gajinya selama ini ke Yayasan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga. Kubiarkan publik tahu bahwa jabatan lamanya dicabut karena pelanggaran etika, tanpa menyebut detailnya. Aku tak perlu mempermalukannya secara langsung, dunia akan tahu dengan sendirinya. Dan aku memilih diam. Karena diamku kini bukan lagi kelemahan. Diamku adalah peringatan. Seminggu telah berlalu sejak aku mencopot jabatan Reno. Tapi bagi Nadia dan Reno, itu bukan hanya sekadar kehilangan pekerjaan, itu awal dari kejatuhan mereka. Berita pemecatan Direktur Utama Reno Ardiansyah menyebar cepat di kalangan bisnis. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang direktur muda yang baru sebulan dilantik tiba-tiba dicopot tanpa peringatan. Tapi aku tetap bungkam. Tidak ada pernyataan resmi dari perusahaan selain pelanggaran etika yang tidak bisa ditoleransi. Biarkan spekulasi tumbuh. Aku tidak butuh dunia tahu aibku. Aku hanya ingin mereka belajar dari kehancuran mereka sendiri. Hari ini aku kembali ke kantor dengan semangat berbeda. Aku mulai memimpin rapat besar pertama setelah bertahun-tahun hanya berada di balik layar. Para staf menyambutku dengan lebih hormat. Banyak yang datang mendekat, menyampaikan kekaguman, bahkan permintaan maaf karena dulu mereka mengira aku hanya karyawan biasa. Namun tidak semua memandangku dengan kagum. Beberapa merasa takut. Beberapa justru merasa tidak nyaman karena merasa telah meremehkanku. Tapi aku tidak peduli. Aku bukan lagi wanita yang harus menyembunyikan siapa aku hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku membuka rapat pagi dengan suara lantang, mulai hari ini, struktur perusahaan akan direformasi. Tidak ada lagi jabatan yang diberikan atas dasar hubungan, koneksi, atau kedekatan personal. Semua harus melalui sistem yang transparan dan profesional. Semua mata tertuju padaku.
Dan di saat itu, aku merasa kuat. Tidak sebagai wanita yang baru saja dikhianati, tapi sebagai pemimpin yang tidak bisa dihancurkan. Di sisi lain, kehidupan Reno mulai berguncang hebat. Aku tidak mencampuri urusan pribadinya. Tapi kabar bahwa ia kehilangan pekerjaannya menyebar dengan cepat. Klien-klien yang dulu menghampirinya kini menarik diri. Beberapa bahkan menyatakan bahwa mereka hanya mau bekerja dengan perusahaan jika aku sendiri yang memimpin negosiasi. Aku sempat mendengar Reno mencoba melamar ke beberapa perusahaan pesaing. Tapi tentu saja, semua tahu siapa aku. Dan mereka tahu siapa Reno, mantan direktur yang dicopot karena pelanggaran etik. Dunia korporat bisa kejam. Sekali nama tercoreng, sulit untuk kembali naik. Sementara Nadia, dia kembali ke rumah kecil yang dulu kuhadiahkan, tapi kali ini sendirian. Reno tidak lagi mempedulikannya. Saat semuanya runtuh, cinta mereka yang katanya begitu kuat hanya menyisakan saling menyalahkan. Nadia mencoba menghubungiku berkali-kali. Ada pesan minta maaf. Ada pesan memohon. Bahkan ada pesan ancaman, katanya aku telah menghancurkan hidupnya. Tapi aku hanya membacanya, lalu menghapusnya. Kali ini, aku tak akan memberi kesempatan kedua. Di tengah badai itu, aku menemukan kembali diriku yang dulu. Aku mulai menata ulang hidupku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, berolahraga, dan memulai hariku dengan fokus. Aku memperbarui ruang kerjaku, mengubahnya menjadi tempat yang bukan hanya formal, tapi juga penuh inspirasi. Aku mulai membuka program beasiswa bagi wanita muda yang ingin belajar bisnis tapi tak punya dana. Aku membentuk tim khusus yang fokus memberdayakan perempuan korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga untuk belajar mandiri secara finansial. Karena aku tahu, terlalu banyak wanita yang memilih diam, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak punya pilihan. Aku ingin menjadi pilihan itu. Sore itu, aku sedang duduk di balkon ruang direksi saat seseorang mengetuk pintu. "Permisi, Bu Nadira. Ada tamu di bawah," katanya beliau dari PT Satria Tama Group dan ingin bertemu langsung dengan Anda. Katanya soal kerja sama investasi besar. Aku mengangguk. "Persilakan ke ruang rapat." Beberapa menit kemudian, aku masuk ke ruang rapat, dan betapa terkejutnya aku saat melihat siapa yang menungguku di sana. Seorang pria parubaya, dengan jas hitam elegan, berdiri dan tersenyum sopan. Tapi yang membuatku tercekat bukan dirinya, melainkan pria muda yang duduk di sampingnya. Reno. Wajahnya langsung berubah saat melihatku. Ia berdiri kikuk, lalu menunduk. "Ah, aku tidak tahu kau yang akan datang," katanya pelan. Pria parubaya itu, Pak Surya, memperhatikan ekspresi kami berdua. "Kalian saling mengenal?" Aku tersenyum tenang. "Sedikit." "Silakan duduk, Pak Surya." Aku duduk berhadapan dengan mereka. Reno tampak gelisah. Matanya tak henti melirik ke arahku, seolah ingin berbicara tapi takut. "Jadi begini, Bu Nadira," Pak Surya membuka pembicaraan. "Kami dari Satria Tama Group tertarik bekerja sama untuk membangun cabang baru di kawasan industri timur. Kami butuh mitra yang kuat dan visioner. Awalnya kami ingin menawarkan kerja sama ini pada perusahaan Bapak Reno, namun setelah riset lebih dalam, kami menyadari perusahaan ibu jauh lebih solid secara struktur dan nilai." Aku melirik Reno sejenak, lalu kembali fokus ke Pak Surya. "Kerja sama seperti ini tentu menarik. Tapi saya tidak mengambil keputusan berdasarkan pertemuan pertama." Pak Surya tertawa. "Itu yang saya suka dari Ibu. Tegas, profesional." Setelah pertemuan itu selesai dan Pak Surya meninggalkan ruangan, Reno tertinggal beberapa saat. Ia tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak. "Nadira, aku minta maaf." Aku tidak menatapnya. "Aku bukan lagi istrimu, Reno." "Aku tahu. Tapi bolehkah aku menjelaskan? Aku kehilangan segalanya, semua karena kebodohanku. Nadia, dia memanipulasiku. Tapi aku tetap bersalah. Aku hancur." Aku berdiri dan merapikan berkas di meja. "Semua pilihan ada di tanganmu waktu itu. Kamu bukan anak kecil, dan kamu memilih mengkhianati orang yang selalu ada di sampingmu. Kalau aku mau berubah, masih bisakah aku bekerja di tempat ini? Tidak sebagai direktur.
Apapun posisi yang bisa membuktikan aku ingin memperbaiki diri. Aku tertawa lirih. Kamu mau mulai dari bawah? Ia mengangguk ragu. Ya. Aku menatapnya. Untuk sesaat, hanya diam. Lalu aku berkata, aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku tidak lupa. Artinya? Artinya, jika kamu ingin bekerja di sini, kamu harus melewati sistem seperti orang lain. Melamar seperti biasa. Lewat tanpa menyebut nama. Tanpa menyebut masa lalu. Jika kamu diterima, itu bukan karena aku, tapi karena kamu pantas. Reno menunduk dalam. Terima kasih, karena masih memberiku kesempatan. Aku menatapnya sekali lagi, kali ini dengan ketegasan yang selama ini kusembunyikan. Ini bukan tentang kesempatan. Ini tentang kau membuktikan siapa dirimu tanpa aku di belakangmu. Dan saat dia berjalan keluar dari ruangan itu, aku tahu, aku telah menang. Bukan karena menjatuhkannya, tapi karena aku mampu berdiri ketika dia mengira aku akan runtuh. Sudah 2 bulan sejak Reno dikeluarkan dari perusahaan. Sejak hari itu pula, aku benar-benar memusatkan seluruh hidupku untuk membenahi diriku, bukan hanya sebagai seorang pemilik perusahaan, tapi juga sebagai seorang perempuan yang pernah dikhianati sedalam itu oleh 2 orang yang seharusnya menjadi bagian dari jiwaku, suami dan adik kandungku. Namun rasa sakit itu, entah bagaimana, lambat laun berubah menjadi bahan bakar yang menggerakkan setiap langkahku. Aku tidak hanya menjalankan perusahaanku, tetapi juga membuka program pelatihan bagi para wanita yang pernah mengalami pengkhianatan dan ingin mandiri secara finansial. Jumlah pesertanya kini sudah lebih dari 70 orang, sebagian besar ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya atau wanita muda yang kabur dari rumah karena kekerasan. Mereka melihatku sebagai inspirasi, padahal aku merasa belum sepenuhnya utuh. Tapi setiap kali aku berdiri di depan mereka dan berbagi cerita, aku merasakan semangatku kembali. Seakan-akan luka itu bukan lagi kutukan, melainkan anugerah. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan sesi motivasi untuk batch kedua pelatihan. Saat aku keluar dari ruang pelatihan, asisten pribadiku, Maya, menghampiriku. Bu Nadira, ada undangan makan malam dari klien baru. Namanya Arya Baskara. Dia pemilik perusahaan properti yang ingin kerja sama dengan kita. Tapi permintaannya agak khusus, dia ingin bertemu langsung dengan ibu secara pribadi. Katanya, kalau ibu berkenan, dia akan menjelaskan proposalnya sambil makan malam di restoran miliknya sendiri. Aku mengerutkan dahi. Biasanya klien mengajukan proposal formal, bukan makan malam. Tolong periksa latar belakangnya. Jangan sampai ini jebakan bisnis atau semacamnya, kataku serius. Maya tersenyum. Sudah saya periksa? Dia bersih, Bu. Bahkan dia pernah satu batch dengan ibu waktu kuliah dulu, katanya. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke. Tapi pastikan tempatnya aman. Malam itu, aku datang ke restoran yang disebutkan Maya. Tempatnya tenang, berkelas, dengan pemandangan kota dari ketinggian. Saat aku masuk, seorang pria tinggi dengan jas abu-abu berdiri dan tersenyum hangat. Nadira, sapanya. Aku memicingkan mata. Arya? Arya Baskara? Dia tertawa kecil. Masih ingat juga, ya? Sudah lama sekali sejak masa kuliah. Aku tersenyum sopan. Kau banyak berubah. Kau juga, katanya, mempersilakan aku duduk. Tapi tetap punya sorot mata yang sama. Tegas. Kami mulai mengobrol. Awalnya aku mengira ini hanya akan menjadi makan malam membosankan yang membahas proposal dan angka. Tapi ternyata Arya lebih banyak mendengarkan. Ia tidak langsung menawarkan proyeknya, melainkan bertanya bagaimana aku bisa membangun semua ini. Dia bahkan sudah tahu soal beasiswa yang kubuka dan pelatihan untuk wanita korban kekerasan. Aku mengikuti perjalananmu dari jauh, ujarnya. Aku terdiam. Kenapa? Karena aku dulu diam-diam mengagumimu di kampus. Tapi kau terlalu sibuk dengan tugas dan proyek sosialmu. Aku terlalu pengecut untuk mendekat. Aku tersenyum samar. Dan sekarang? Sekarang aku ingin mengenalmu bukan karena kekaguman. Tapi karena aku melihat keteguhanmu yang tidak semua wanita punya. Aku mengalihkan pandangan, mencoba menahan lautan emosi yang mulai bergetar dalam dada.
Setelah semua yang terjadi, aku tidak yakin masih bisa membuka hati lagi. Aku, bahkan belum selesai menyembuhkan luka dari pengkhianatan terbesarku. Arya menunduk sebentar. Aku tidak meminta jawaban hari ini. Tapi aku ingin kau tahu bahwa ada seseorang yang menghargaimu bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi karena kau tetap berdiri ketika orang lain mencoba menjatuhkanmu. Malam itu aku pulang dengan hati bergetar. Bukan karena Arya, tapi karena aku merasa seperti sedang dihadapkan pada pintu baru, pintu yang selama ini kupikir sudah tertutup selamanya. Hari-hari berikutnya, aku kembali disibukkan oleh pekerjaan dan kegiatan sosial. Tapi diam-diam, aku dan Arya mulai saling mengirim pesan. Tidak berlebihan, hanya obrolan ringan, tentang kopi, tentang buku, bahkan tentang makanan favorit saat kuliah. Rasanya seperti berbicara dengan sahabat lama yang hilang, tapi kini kembali dengan versi terbaik dari dirinya. Namun hidup, seperti biasa, tidak pernah membiarkan kebahagiaan datang tanpa ujian. Suatu sore, saat aku baru selesai memimpin rapat Dewan Komisaris, Maya kembali menghampiriku. "Bu Nadira, ini agak sensitif. Tapi saya merasa ibu perlu tahu," katanya sambil menyerahkan tablet miliknya. Aku menatap layar itu. Sebuah video. Nadia, adikku, sedang menangis histeris di TikTok Live. Judulnya, "Aku diusir dari rumah sendiri, kakakku menyiksaku secara mental." Aku menahan napas saat mendengar isi videonya. Nadia mengatakan bahwa aku mencopot jabatan Reno karena iri, karena dia lebih cantik, lebih disayang ibu. Dia menyebut diriku wanita jahat yang tidak tahu memaafkan, bahkan membohongi semua orang dengan citra wanita kuat padahal penuh dendam. Komentar di video itu beragam. Beberapa membela Nadia, menyebutku kakak kejam. Tapi sebagian besar menyerang Nadia, menyebutnya pengkhianat keluarga dan pembuat drama. Tanganku mengepal. Aku bisa saja menuntutnya atas pencemaran nama baik. Tapi aku tidak akan menggunakan jalur hukum. Aku akan membalas dengan cara yang lebih menyakitkan, membiarkannya hancur oleh kebohongannya sendiri. Keesokan harinya, aku membuat unggahan di akun resmi perusahaan. Tanpa menyebut nama, aku menulis, "Seorang wanita kuat bukanlah dia yang tidak pernah terluka, melainkan dia yang tahu luka itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan orang lain. Saya memilih diam bukan karena takut, tapi karena tahu, kebenaran tidak perlu dibela dengan drama." Ribuan orang menyukai dan membagikan postingan itu. Dan tidak sedikit yang langsung mengaitkannya dengan drama Nadia. Malam harinya, aku menerima pesan dari Nadia. "Kak, aku minta maaf. Aku cuma butuh perhatian. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tolong jangan benci aku." Aku menatap pesan itu cukup lama, lalu membalas. "Aku sudah memaafkanmu sejak hari kau menyakitiku. Tapi aku tidak bisa mempercayaimu lagi." Dan itu perbedaan besar antara memaafkan dan menerima kembali. 1 minggu kemudian, aku kembali bertemu dengan Arya. Kali ini bukan di restoran, tapi di lokasi proyek sosial di pinggiran kota. Dia menyumbang cukup besar untuk membantu membangun rumah aman bagi wanita korban KDRT. Saat mata kami bertemu, dia tersenyum hangat. "Aku tidak butuh jawaban hari ini, Nadira," katanya. "Tapi kalau suatu hari kau lelah sendiri, aku ada di sini. Tidak untuk menyelamatkanmu, tapi berjalan bersamamu." Aku menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian. Dan mungkin, itu awal dari kehidupan baru yang pantas aku perjuangkan. Sinar matahari pagi menembus jendela besar ruang kerja pribadiku. Aku memandangi foto-foto lama yang terpajang di dinding. Foto diriku saat pertama kali mendirikan perusahaan kecil di garasi rumah. Foto almarhum ayah memelukku bangga saat aku lulus kuliah. Foto Nadia dan Reno, yang kini hanya menjadi kenangan pahit. Kupikir, setelah semua pengkhianatan yang kulalui, rasa sakitku sudah tuntas. Tapi kenyataannya, luka itu hanya mengering di permukaan. Sesekali, ia masih terasa ngilu jika disentuh. Terlebih, ketika kenyataan baru datang menghantam seperti badai. "Bu Nadira," panggil Maya dari balik pintu. "Maaf mengganggu. Ini ada dokumen yang perlu ibu lihat segera." Aku menoleh. "Masuk saja, Maya."
Dia menyerahkan map coklat dan duduk di depanku dengan wajah tegang. Ini laporan dari tim audit internal. Sepertinya ada kejanggalan pada keuangan perusahaan selama Reno menjabat sebagai direktur utama. Aku membuka map itu dan mulai membaca. Reno. Ternyata, selama menjabat sebulan sebagai direktur utama, dia telah menyetujui beberapa proyek fiktif. Ada dana ratusan juta yang dialirkan ke rekening perusahaan rekanannya, yang belakangan diketahui adalah milik teman lamanya. Aku mengerutkan dahi. Kenapa hal ini baru muncul sekarang? Karena sebelumnya semua tanda tangannya legal. Tapi begitu tim melihat rincian vendor dan melakukan penelusuran, ternyata itu perusahaan abal-abal, Bu. Aku menarik napas panjang. Luka di dadaku seperti terkoyak lagi. Aku beri waktu 24 jam. Hubungi tim hukum. Aku ingin Reno bertanggung jawab atas ini. Maya mengangguk. Baik, Bu. Malam itu, aku duduk di ruang tengah rumahku yang sunyi. Sudah lama aku tak duduk santai di sini, hanya bersama secangkir teh dan suara hatiku sendiri. Lalu, seolah semesta sedang menyusun adegannya sendiri, bel pintu rumahku berbunyi. Aku membuka pintu perlahan. Dan di sanalah Reno berdiri. Ia tampak kurus, wajahnya kusut dan mata merah. Bukan karena menangis, aku yakin, tapi karena takut. Ketakutan akan apa yang mungkin ku ketahui. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Tanyaku dingin. Nadira, aku butuh bantuanmu, ucapnya dengan suara parau. Aku melipat tangan di dada. Setelah mencuri uang perusahaanku, setelah menghancurkan rumah tanggaku, setelah tidur dengan adikku di ranjangku sendiri. Wajahnya semakin pucat. Aku Vilaf. Semua yang kulakukan waktu itu salah. Tapi aku butuh kamu sekarang. Aku kehilangan semuanya. Nadia pergi dari kontrakan, uangku habis. Semua pintu tertutup. Tak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku kerja. Aku terdiam sejenak, menatap wajahnya yang dulu pernah kucintai. Wajah yang kini hanya menyisakan kepalsuan dan kehancuran. Kamu tahu yang paling menyedihkan dari semua ini, Reno? Tanyaku pelan. Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu bekerja selama ini. Kamu duduk di kursi yang aku sediakan, digaji dari hasil keringatku, lalu kamu mencurinya dan menusukku dari belakang. Dia membuka mulut, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tim hukumku akan segera menghubungimu. Bersiaplah menghadapi tuntutan pidana. Nadira, tolong. Aku mohon. Pergi, Reno. Dan pintu itu kututup. Kali ini untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, berita tentang penggelapan dana oleh mantan direktur utama perusahaanku mulai tersebar di media bisnis nasional. Banyak yang terkejut. Banyak pula yang menyindirku, mempertanyakan kenapa aku bisa memilih sosok seperti itu sebagai pemimpin. Tapi aku diam. Karena aku tahu, ini adalah bagian dari proses pembersihan. Terkadang, untuk menjadi terang, sesuatu harus dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Yang tidak kusangka adalah dampaknya bagi Nadia. Maya datang pagi itu dengan ekspresi cemas. Bu Nadira, saya rasa ibu perlu melihat ini. Ia memutar sebuah video pendek dari media sosial. Nadia, dengan rambut acak-acakan dan mata sembab, berdiri di pinggir jalan, membentangkan kertas bertuliskan. Saya dihianati oleh pria yang menghancurkan keluarga saya. Di video itu, dia menuduh Reno telah mencuri semua uang mereka dan meninggalkannya. Ia meminta maaf pada netizen atas drama sebelumnya, dan mengaku bahwa sebenarnya ia yang merebut suami kakaknya demi uang dan gengsi. Aku menarik napas berat. Aku tidak tahu harus merasa puas atau sedih. Nadia akhirnya mengaku. Tapi pengakuan itu datang dari penderitaan, bukan dari kesadaran. Sore harinya, aku berkunjung ke panti sosial tempat anak-anak terlantar dibina. Di sana, aku bertemu kembali dengan Arya. Sejak hari donasi terakhir, ia rutin membantu kegiatan sosial kami. Ia bahkan menginisiasi program rumah perlindungan untuk wanita muda korban perdagangan manusia. Aku menatapnya dari kejauhan. Pria itu datang dalam hidupku saat aku sedang jatuh, dan dia tidak mencoba mengangkatku. Ia hanya duduk di sampingku, menunggu aku bisa bangkit sendiri. Dan itu yang membuatnya berbeda? Nadira,
Sapanya pelan saat kami berdiri berdua di balkon panti. Aku menoleh. Iya? Aku dengar soal Reno dan adikmu. Kabar itu menyebar kemana-mana. Aku mengangguk. Aku tidak bisa menghindarinya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku terdiam, lalu menjawab dengan lirih. Entah, mungkin lega, Mungkin juga hampa. tapi yang pasti, aku sudah berhenti berharap mereka akan kembali menjadi orang yang dulu. Arya menatapku dalam. Kau tahu? Aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami rasa sakitmu. Tapi aku di sini. Dan aku ingin tetap di sini, kalau kau mengizinkannya. Aku menatap matanya, mencari kebohongan, mencari celah untuk takut. Tapi tak kutemukan. Yang ada hanya ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin percaya lagi. Beberapa minggu kemudian, saat semua tuntutan hukum mulai diproses, aku mengadakan pertemuan umum dengan seluruh karyawan. Aku berdiri di depan mereka, bukan sebagai Nadira yang kuat dan sempurna, tapi sebagai Nadira yang pernah rapuh, terluka, dan bangkit lagi. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin kecewa karena sempat dipimpin oleh seseorang yang mencoreng nama perusahaan ini. Tapi percayalah, saya tidak akan membiarkan itu terulang kembali. Karena ini bukan hanya perusahaan saya. Ini adalah rumah bagi kita semua. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan di momen itu, aku tahu, aku sudah tak lagi sendiri. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih hangat dari biasanya. Tidak hanya karena aroma kopi yang menyebar dari pantry, tapi karena hatiku sendiri mulai terasa damai. Sudah beberapa minggu sejak Reno resmi ditahan karena kasus penggelapan dana. Proses hukumnya sedang berjalan, dan banyak media mulai melupakan kegemparan itu. Nadia pun sudah tidak muncul lagi di media sosial. Terakhir aku dengar, ia pindah ke kota kecil untuk memulai hidup baru. Sendiri. Dan aku sedang belajar menata hidup yang baru pula. Tanpa dendam. Tanpa kemarahan. Tapi juga tanpa membiarkan diri disakiti lagi. Ada undangan rapat dengan investor jam 10, Bu, kata Maya sambil meletakkan tablet di mejaku. Aku mengangguk. Baik. Pastikan semua dokumen disiapkan, dan jangan lupa agenda untuk program CSR yang baru kita rancang. Sudah saya siapkan semua. Oh, dan satu lagi. Aku mengangkat alis. Ya? Maya tersenyum kecil. Pak Arya menunggu ibu di taman lantai 3. Katanya, hanya sebentar. Aku menahan senyum. Baiklah. Aku ke sana sekarang. Taman di lantai 3 adalah tempat yang dulu jarang kusambangi. Tapi sejak Arya datang ke hidupku, taman itu menjadi tempat paling jujur untuk berbicara. Ia sedang duduk di bangku taman dengan 2 gelas teh hangat di tangan. Saat melihatku datang, ia berdiri dan menyodorkan 1 gelas padaku. Pagi, Direktur Utama, sapanya ringan. Aku tertawa pelan. Pagi juga, pemilik ide-ide gila untuk program sosial perusahaan. Arya duduk kembali. Aku senang kamu mulai tersenyum seperti dulu. Aku menyesap teh dan menatap langit-langit kaca yang memperlihatkan awan bergerak perlahan. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar sudah sembuh. Tapi aku tahu aku tidak ingin lagi menyimpan luka. Arya mengangguk, lalu berkata hati-hati, terkadang, kita tidak perlu menunggu sembuh sepenuhnya untuk mulai melangkah. Luka itu akan ikut berjalan, tapi tidak lagi membebani. Aku menoleh ke arahnya. Terima kasih, Arya. Untuk apa? Untuk tidak pernah memaksaku bicara, tapi selalu ada ketika aku butuh sandaran. Wajahnya memerah sedikit, dan ia hanya menjawab dengan senyum. Lalu hening menyelimuti kami, hening yang nyaman, seperti pelukan tak terlihat yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih awal. Aku memutuskan untuk mampir ke rumah lama, rumah yang pernah kutinggali bersama Reno. Rumah itu sekarang kosong. Setelah semua kejadian, aku memilih kembali ke rumah warisan orang tuaku dan meninggalkan tempat penuh kenangan menyakitkan itu. Namun hari itu, aku ingin mengunjunginya. Entah kenapa, hatiku mendesak untuk menuntaskan sesuatu. Saat kunci rumahku putar, aroma pengap langsung menyergap. Perabotan masih lengkap, tapi berdebu. Di sudut meja masih ada vas bunga kering yang dulu kubuat sendiri. Aku berjalan perlahan ke kamar tidur utama. Di sana,
Aku berdiri lama, mengingat malam itu. Malam ketika semuanya runtuh. Ketika dunia yang kukira sempurna ternyata adalah panggung sandiwara. Tapi hari ini, tak ada lagi amarah di dadaku. Hanya hampa. Aku membuka lemari dan menemukan sebuah kotak kecil di bagian bawah. Saat kubuka, isinya membuatku terdiam cukup lama. Surat-surat cinta dari Reno semasa pacaran, beberapa foto kami, dan gelang perak kecil yang dulu kuberikan pada Nadia saat ia ulang tahun ke-17. Aku duduk di lantai, membaca satu persatu surat itu. Isinya penuh janji-janji. Tentang rumah tangga yang ingin ia bangun bersamaku. Tentang masa depan yang katanya tak bisa ia jalani tanpa aku. Lucu, pikirku. Begitu mudahnya kata-kata melayang dan tak berarti. Tapi anehnya, aku tak menangis. Tidak kali ini. Aku justru berdiri, menutup kotak itu, lalu membawanya keluar. Saat sampai di halaman belakang, aku menyalakan api dan perlahan membakar semuanya. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin benar-benar melepas semuanya. Biarlah semua itu pergi bersama asap yang melayang ke langit. Esok harinya, aku menerima surat dari pengacara Reno. Isinya menyatakan bahwa Reno meminta maaf secara tertulis dan menyatakan bahwa ia siap menanggung hukuman tanpa perlawanan, serta mengembalikan sebagian dana yang bisa ia kumpulkan dari aset pribadi. Aku membaca surat itu dalam diam. Lalu kuletakkan di laci. Aku tidak butuh pengakuan dari Reno untuk merasa menang. Kemenangan terbesarku adalah ketika aku bisa memaafkan tanpa harus mendengar permintaan maaf. Memaafkan tidak pernah berarti membenarkan. Tapi itu adalah caraku untuk melepaskan diriku sendiri dari penjara yang mereka ciptakan. Program CSR perusahaan semakin berkembang pesat. Salah satu proyek yang baru kami jalankan adalah membangun rumah singgah untuk perempuan korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga. Banyak wanita datang dengan kisah yang menyayat hati, dan aku merasa mereka adalah cerminan diriku dulu. Saat mereka berbicara, aku mendengar diriku di antara mereka. Saat mereka menangis, aku ikut menitikkan air mata. Tapi saat mereka mulai tersenyum, aku tahu, luka bisa disembuhkan, asal diberi kesempatan. Arya menjadi bagian penting dalam semua ini. Ia bukan hanya rekan kerja, tapi juga rekan hati. Ia tahu caraku bekerja, tahu caraku berpikir, bahkan tahu kapan aku hanya butuh diam. Hubungan kami tak buru-buru. Tak ada janji manis. Tak ada status yang diumumkan. Tapi setiap hari, ia membuktikan bahwa cinta sejati tidak datang dengan keraguan, melainkan dengan kehadiran yang konsisten. Satu malam, saat kami selesai menyusun laporan program sosial tahunan, Arya memintaku berjalan bersamanya ke taman atap. Udara malam cukup dingin, tapi langit cerah penuh bintang. Kami duduk di bangku yang sama seperti sebelumnya. Nadira, ucapnya perlahan. Aku menoleh. Aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat, tapi aku tidak ingin menunda lebih lama. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Aku terdiam. Aku tahu kamu belum sepenuhnya sembuh. Aku pun belum sempurna. Tapi aku ingin kita saling belajar, saling menyembuhkan. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Ia membuka kotaknya. Di dalamnya ada cincin sederhana dengan ukiran, kamu cukup bahkan saat rapuh. Mataku panas. Nadira, maukah kamu menjalani hidup bersamaku, tanpa harus melupakan masa lalu, tapi dengan janji bahwa kita akan membuat masa depan yang lebih baik? Aku mengangguk, pelan tapi pasti. Iya, Arya. Aku mau. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hati seseorang yang tidak menghakimiku karena masa laluku, tapi memelukku dengan semua luka dan harapanku. Tepat 1 tahun sejak kejadian yang mengubah hidupku. Tanggal itu selalu terpatri dalam ingatanku. Malam ketika aku menemukan Reno dan Nadia di kamar yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan dan cinta. Malam ketika tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena pengkhianatan yang terlalu kejam untuk diterima hati. Namun kini, saat aku berdiri di hadapan kaca besar di ruangan kerjaku, mengenakan gaun krem sederhana dan pin kecil berbentuk bunga sakura di dada, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum penuh dendam. Tapi senyum lega, karena aku berhasil melewati semuanya. Bu Nadira,
Para tamu sudah menunggu, kata Maya dari balik pintu. Aku mengangguk dan merapikan rambutku sekali lagi sebelum melangkah keluar dari ruangan. Hari ini bukan hanya perayaan ulang tahun perusahaan ke-15, tapi juga hari peluncuran lembaga baru. Yayasan Nadira Harapan Wanita, lembaga sosial yang akan menjadi rumah dan pelindung bagi para perempuan yang mengalami kekerasan, pengkhianatan, atau ketertindasan dalam rumah tangga. Sambutan meriah menyambutku saat aku melangkah ke podium. Wartawan, mitra bisnis, tokoh-tokoh perempuan, bahkan mantan pegawai yang kini sukses sebagai wirausahawan, semuanya hadir. Aku mengambil napas panjang sebelum mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pemimpin perusahaan, tapi sebagai seorang perempuan yang pernah hancur. Ruangan seketika hening. Mata-mata menatapku dengan campuran rasa hormat dan penasaran. Setahun lalu, hidup saya seolah runtuh. Saya dikhianati oleh orang-orang terdekat, dijatuhkan bukan hanya secara emosional, tapi juga psikologis. Namun, dari titik terendah itu saya menemukan satu hal penting, bahwa luka bisa menjadi cahaya jika kita memilih untuk berdiri dan tidak membiarkannya membunuh kita perlahan. Beberapa tamu mengusap air mata. Aku melanjutkan. Yayasan ini adalah perpanjangan dari luka saya. Tapi lebih dari itu, ia adalah jembatan bagi perempuan-perempuan lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Di sini, mereka tidak dihakimi, tidak disalahkan, tidak didesak untuk memaafkan jika belum siap. Tapi mereka akan dipeluk, didengar, dan dibantu untuk bangkit. Tepuk tangan membahana. Tapi aku belum selesai. Saya berdiri di sini karena saya tidak sendirian. Saya punya tim luar biasa. Saya punya orang-orang yang percaya bahwa kesetaraan dan keamanan bagi perempuan adalah hak, bukan hadiah. Dan saya punya seseorang yang sabar menunggu saya belajar mencintai diri saya kembali. Dari sudut ruangan, Arya tersenyum lembut padaku. Tatapan hangat itu membuat dadaku menghangat. Setelah acara selesai, aku duduk di ruang ganti sambil melepas sepatu. Kelelahan, tapi bahagia. Lalu seseorang mengetuk pelan pintu dan masuk, Arya, dengan secangkir teh favoritku. Capek? Tanyanya sambil menyodorkan cangkir. Luar biasa, jawabku sambil tertawa. Tapi lebih luar biasa lagi karena akhirnya aku bisa bercerita tanpa takut dipandang lemah. Arya duduk di depanku. Kamu nggak pernah lemah, Nadira. Bahkan di saat kamu jatuh, kamu tetap kuat karena tidak menyerah. Aku mengangguk, menatap cermin di depanku. Wajahku kini jauh berbeda dari setahun lalu. Tidak lagi pucat dan letih, tapi berkilau karena keteguhan hati yang telah ditempa air mata dan luka. Beberapa hari setelah acara, aku mendapat kabar bahwa Reno divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara. Nadia dikabarkan tinggal di kota kecil dan membuka warung makan sederhana. Aku tidak mencoba menghubungi keduanya. Tidak karena benci, tapi karena aku tahu perjalananku sudah menjauh dari mereka. Aku memilih untuk memaafkan dari kejauhan. Tanpa pelukan. Tanpa permintaan maaf. Karena maaf yang paling tulus adalah yang tidak menuntut balasan. Suatu sore, aku mengunjungi salah satu rumah singgah yayasan. Di sana, aku bertemu dengan seorang perempuan muda bernama Indah. Wajahnya masih membiru karena kekerasan yang baru saja ia alami dari suaminya. Ia menunduk ketika kami duduk berhadapan. Saya malu, Bu Nadira, katanya pelan. Saya bodoh, sudah tahu dia kasar, tapi tetap bertahan karena takut sendirian. Aku menggenggam tangannya. Kamu tidak bodoh, Indah. Kamu hanya butuh waktu untuk menyadari bahwa kamu pantas bahagia. Dan kamu tidak sendirian sekarang. Ia menatapku, dan air matanya mulai jatuh. Saya ingin jadi kuat, seperti ibu. Aku tersenyum, lalu mengangkat wajahnya dengan lembut. Kamu tidak perlu jadi saya. Jadilah versi terbaik dirimu sendiri. Yang luka, tapi memilih sembuh. Malam itu, saat aku menutup laptop di kamar, aku menulis satu kalimat besar di buku harianku. Dulu aku kira hidupku berakhir di malam pengkhianatan itu. Tapi ternyata, itu adalah titik mula hidupku yang sesungguhnya. Tak lama, Arya masuk ke kamar sambil membawa 2 mangkuk sup hangat. Kamu sudah terlalu serius. Ayo makan dulu, katanya. Aku tertawa dan meraih mangkuknya. Terima kasih,
ucapku. Untuk supnya? Aku menggeleng. Untuk tidak menyerah saat aku penuh luka. Arya menatapku dalam. Aku tidak pernah melihat luka itu sebagai beban, tapi sebagai bagian darimu yang paling jujur. Dan aku bersyukur kamu memilihku untuk berdiri di sisimu. Aku menunduk, air mataku menetes tanpa terasa. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. 3 bulan kemudian, aku dan Arya menikah dalam upacara kecil yang intim. Hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada publikasi besar. Hanya cinta yang tulus dan kesederhanaan yang hangat. Dan saat kami berdiri di altar, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan lagi perempuan yang menangis di lorong rumah karena pengkhianatan. Aku adalah Nadira, pemilik perusahaan besar, pendiri yayasan sosial. Perempuan yang memilih untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan di hadapanku, berdiri lelaki yang tidak pernah menjanjikan dunia, tapi menawarkan pundaknya kapanpun aku lelah. Epilog. Setiap minggu, aku menulis artikel singkat untuk situs yayasan. Salah satu artikelku menjadi viral dan dibagikan ribuan kali. Judulnya sederhana, Ketika Luka Menjadi Sayap, kisah perempuan yang tidak lagi menangis di sudut gelap. Isi tulisannya adalah penggalan kisahku dan pengingat bagi semua perempuan. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menyakiti kita. Tapi kita bisa memilih untuk tidak dikuasai oleh luka itu. Kita bisa memilih bangkit, berdiri, dan berjalan, meski tertatih. Karena di ujung perjalanan itu, kita akan menemukan bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Dan ketika aku menutup laptop, menatap cermin, dan melihat bayangan seorang perempuan yang tersenyum dengan penuh keyakinan, aku tahu. Luka itu kini telah menjadi sayapku. Dan aku siap terbang setinggi-tingginya.